Halo bang, balik lagi nih bareng Jam Frontier. Kalian yang tumbuh bareng seri Benten pasti nggak asing lah ya sama Omnitrix. Perangkat epic yang bikin Bentenisan bisa berubah jadi alien-alien super keren. Tapi jangan lupa, di sisi lain ada perangkat sayangannya yang nggak kalah gila, Nemetrix. Kalau Omnitrix fokus ke alien heroic yang suka nolong, Nemetrix malah jadi rumahnya para alien predator yang ganas, brutal, dan gak kenal belas kasih. Ini bikin Nemetrix jadi ancaman serius di semesta Benten, terutama pas perangkat ini dipakai sama orang yang seenak jidat. Buat kalian yang penasaran nih, aku kasih daftar 10 predator alien yang pernah nongkrong di Nemetrix. So, tanpa aku muter-muter lagi, mending langsung aja kita ke listnya. Let's go. Pterotarantula. Kalau biasanya laba-laba cuma bikin orang ngeri karena komuknya doang, Pterotarantula ini beda bang. Dia nggak cuma bikin orang hibrid, tapi juga bahaya banget. Gimana enggak? Laba-laba satu ini punya kemampuan yang 11-12 lah sama super villain. Kalau laba-laba biasa bikin jaring buat nangkep serangga, dia ngeluarin web yang bisa bikin siapa aja kapok. Jaringnya ini kayak medan listrik super kuat, tapi juga bisa jadi tameng buat dirinya sendiri. Sentuh dikit langsung kena sentakan energi, gak tanggung-tanggung. Jaring ini juga cukup kuat buat ngejebak manusia. Kaki tajamnya senjata berbahaya. Laba-laba ini nggak perlu tuh repot-repot bawa senjata. Ujung kakinya udah cukup lah buat menghajar siapa saja yang berani macem-macem. Dan lagi, siapa bilang laba-laba gede nggak bisa masuk tempat sempit? Dia ini lincah banget bang. Mau lo orang sembunyi di tempat sekecil apapun, dia ini masih bisa ngejar. Nggak cuman mata atau jaring yang jadi andalan, dia juga punya pendengaran yang super tajam. Sedikit aja nih ada suara yang lo bikin udah pasti ketahuan. Ini bikin dia makin WTF karena orang nggak bakal bisa kabur dengan gampang gitu. Musilator. Monster lengket yang gak ada akhlak. Makhluk satu ini bukan cuman bikin geli tapi juga super weladalah bang. Tubuhnya dipenuhin bercak-bercak ungu yang super lengket, ibarat lem Maybon versi alien. Sekali kena udah pasti susah gerak. Gak cuma dengan tubuh lengket, dia juga punya serangan khas yang bikin musuh tambah merana. Nembakin kantong-kantong ungu lengket ke arah target. Udah kena tembak terus nempel gitu ya, auto mampus cok. Kelebihan dari makhluk ini durability alias daya tahannya yang gila-gilaan. Mau diajar berkali-kali, dia ini masih bisa berdiri tegak. Ini monster asli udah kayak makan nasi kucing campur beton. Badannya gede tapi nggak gampang tumbang. Biasanya kalau ada monster yang badannya segede ini ekspektasinya ya lemot, berat, dan gampang dihindarin. Tapi Musilator beda. Kecepatan isi ulang serangannya cepet banget. Jadi nggak ada tuh cerita nunggu dia capek atau nge-lag. Sekali nembak bisa lanjut lagi sebelum lawannya kabur. Ya momen kayak gini sih bikin lawan cuma bisa ngomong, ini monster kapan abisnya dah. Karakteristiknya simpel tapi efektif. Serangan lengketnya bikin musuh stuck, daya tahan badannya bikin bete, dan kecepatannya nggak masuk akal buat ukurannya yang segitu. Penansin. Oke, buat yang udah tahu Ditto nih, bisa dibilang dia ini adalah versi hardcore-nya. Penansin gak cuman bisa ngeluarin klon, tapi masing-masing klonnya bisa berubah jadi predator yang beda-beda. Kalau biasanya klon itu sekedar jadi pelengkap biar lawan bingung. Nah, di sini lebih edan. Predator ini bisa bikin pasukan sendiri dalam hitungan detik dan langsung berubah jadi ancaman serius. Misal satu klon jadi ini, klon lain jadi itu, dan klon yang lainnya lagi berubah jadi makhluk yang bisa ngacak-ngacak medan tempur. Ini tuh udah kayak main tower defense level ekstrim, dimana musuh nggak ada habisnya dan makin lama makin brutal. Mirip Splixons nggak juga. Beberapa fans mungkin ngira kemampuan ini mirip sama Splixons atau spesiesnya si Ditto, tapi ada perbedaan besar di sini. Kalau spesies Ditto pakai strategi dan jumlah buat ngepung musuh, Penansin ini lebih agresif bang. Ditambah dengan klonnya yang beda-beda, kita nggak bisa tuh main spam attack yang sama buat ngelain mereka. Satu serangan mungkin efektif lah buat Predator A, tapi nggak berlaku buat Predator B, C, dan yang lain gitu. Bug Lizard. Bug Lizard, predatornya si Stingfly. Salah satu alasan kenapa Bug Lizard ditakutin banget, gak lain gak bukan adalah refleks dan kelincahannya. Kalau Stingfly ngerasa dirinya udah gesit, Bug Lizard kayak bilang "Adu bos". Gerakan Bug Lizard super lincah, bikin Stingfly kagok parah. Bukan cuman itu, dia juga bisa ngelepeh kabut kuning misterius. Jangan kira cuma sekedar kabut biasa. Kabut ini gak cuman bikin mata Stingfly rabun, tapi juga ngeganggu serangan lendirnya yang jadi andalan itu bang.
Nggak cuman ngandelin kelincahan, Bug Lizard juga punya tenaga brutal yang bikin alien lain terlihat lemah. Bayangin aja Water Hazard yang punya armor keras bisa dilempar gitu aja sama si Bug Lizard. Selain kuat dan lincah, Bug Lizard juga punya indera penciuman yang gokil abis. Ini semacam fitur cheat yang bikin dia jadi predator sempurna nying. Mau lari kemanapun kalau dia udah ngincer ya tinggal nunggu waktu aja sebelum diciduk. Gak berhenti sampai di situ, si Bug Lizard ini kayak punya toolbox lengkap buat jadi pemburu sempurna. Ekornya yang super fleksibel bisa dipakai buat ngegapai atau menangkap musuh dari jarak jauh. Mau kabur sambil terbang kayak Stingfly, disergap langsung sama ekor mautnya. Belum lagi cakar tajam yang bisa nempel di pesawat luar angkasa. Ini sih definisi nggak ada yang aman. Punya api apa nggak suhu panas sebagai senjata kayak Iblis juga nggak mempan. Bug Lizard ini kayak udah kebal sama panas membara. Lu orang bisa aja bakar dia, tapi dia bakal tetap ngejar lo tanpa ampun. Mau kabur sambil ngandelin suhu ekstrim juga percuma. Dia udah punya resist bawaan. Omnivoratius. Ya makhluk ini kayak versi OP dari Raptor di Jurassic Park. Kenceng, cerdas, dan serem. Belum lagi dia punya sayap yang bikin dia bisa terbang bang. Jadi kalau lari nggak cukup ya dia tinggal ngepak sayapnya dan kabur ke udara. Yang bikin tambah geleng-geleng sih, Galvan, spesies paling pintar sesemesta, nggak bisa yang namanya ngakalin dia. Makhluk ini punya cakar setajam pisau daging sama paruh yang bikin orang mikir 2 kali sebelum deketin dia. Uniknya, Omnivoratius nggak cuma mengandalkan kekuatan doang bang. Dia juga punya kecerdasan tinggi yang bikin semua jebakan dan strategi yang dirancang sama para Galvans nggak ada artinya. Ya kalian tau lah ya seberapa jago mereka bikin teknologi canggih. Tapi pas lawan makhluk ini semuanya sia-sia. Galvans boleh lah sombong soal teknologi dan otak mereka, tapi buat ngadepin Omnivoratius mereka paling cuman bisa bilang mending turu. Ya Predator ini nggak cuman bikin takut secara fisik, tapi juga bikin minder mental Galvans. Hypnotic. Kalau ngomongin alien dari Benten pasti ada aja yang punya kemampuan absurd. Mulai dari kekuatan fisik brutal sampai trik-trik aneh yang gak masuk akal gitu. Nah salah satunya adalah Hypnotic ini bang. Sekilas mungkin mirip sama Big Chill yang udah tenar itu, tapi ternyata Hypnotic punya saus tambahan. Dia ini bukan cuman bisa terbang kenceng, tapi juga punya jurus hipnotis yang bikin siapa aja kena mental. Oke, buat lu orang yang mungkin belum familiar, jadi Big Chill adalah salah satu alien favorit yang bisa terbang super cepat sambil ngilang jadi nggak wujud. Nah Hypnotic juga sama, tapi ada twist kecil. Kecepatannya bisa nyusul, bahkan sedikit lebih cepat dari Big Chill. Alien ini punya lidah panjang yang bisa menjulur dan ngeraih targetnya dari jarak jauh. Kali kena ya udah. Kayaknya sih si Hypnotic ini emang cocok jadi salah satu alien nightmare full di franchise Benten. Jurus hipnotis lingkaran neraka. Nah ini nih bagian paling bikin nge-trigger. Hypnotic punya jurus khas kabut merah yang disemprotin sambil dia ngepak-ngepak sayapnya dengan super cepat. Dari situ muncullah pola lingkaran merah konsentris yang tumpang tindih. Pola ini punya efek hipnotis yang super gila. Siapa yang lihat lingkaran itu langsung ke bawah halusinasi. Korban bakal dikasih lihat sesuatu yang paling dia pengenin. Si korban bakal terlena sama keinginannya, dan di situasi nyata dia lagi jadi mangsa empuknya si Hypnotic. Kemiripan Hypnotic sama Big Chill nggak cuma soal terbang ngebut, tapi juga kemampuan jadi nggak berwujud bang. Ini artinya dia bisa nembus tembok, serangan fisik nggak bakal ngaruh, dan musuh yang nggak punya trik cerdas bakalan kewalahan. Selain itu Hypnotic juga kebal sama dingin ekstrim, jadi cocok banget buat trolling di medan es. Dan ya dengan tambahan kemampuan hipnotis plus lidah panjangnya, Hypnotic jauh lebih bikin frustasi dibanding Big Chill. Rhinopit, si predator ganas yang tahan banting dan punya rang yang gak cuman buat ngunyah bakwan, tapi juga buat ngancurin apa aja yang ada di depannya. Homungosaur, si alien raksasa yang biasanya susah dilawan, cuman kayak mainan buat dia bang. Mau tonjok-tonjokan kayak gulat kayak tetep aja buat dia cuman jadi pemanasan. Ada satu momen gila sih, dia ngegigit replika pesawat luar angkasa pakai rahangnya, terus pesawat itu nggak ada ampun langsung remuk coba. Dan itu belum selesai tentu saja, berat badannya juga luar biasa. Homungosaur aja yang badannya kayak gunung gitu nggak bisa bang kalau disuruh lama-lama ngangkat dia. Tiap kali dia jalan atau lari-lari di atas pesawatnya si Kyber, seluruh pesawat tuh kayak kena gempa nying. Terus yang bikin dia makin ngeselin atau keren sih kalau kita punya dia adalah tanduknya. Tanduk ini bisa nyemprot jaring buat ngejebak musuh. Nggak main-main, jaringnya ini bisa bikin musuh jadi kayak ulet kepompong yang nggak bisa gerak. Si Homungosaur kalau kena jurus ini ya langsung nggak bisa ngapa-ngapain. Code
Crab Dozer. Badan besar, kekuatan gahar. Lihat Crab Dozer sekali aja lu orang pasti langsung ngeh kalau dia bukan tandingan buat alien-alien kroco. Badannya gede, ototnya kayak tank hidup, dan tanduknya gila, tajam banget, bikin penghalang apapun auto rata. Batu tembok besi, hajar mang. Yang bikin lebih mind blowing, Crab Dozer nggak cuman kuat doang, tapi juga lincah. Ukurannya gede, tapi kecepatannya bisa ngimbangin Spider Monkey yang segesit itu. Anti api yes, pemadam api juga yes. Crab Dozer tuh kebal sama api. Udah kebal masih bisa jadi pemadam api berjalan pula. Caranya gimana tuh bang? Caranya dia tinggal ngejilat api atau mangap lebar, terus ngegigit si pengendali api kayak Heat Blast misalnya. Air liur Crab Dozer ini ternyata punya efek pemadam alami. Heat Blast aja bisa langsung padam kalau dimasukin ke mulutnya. Crab Dozer nggak cuman kuat, lincah, dan tahan api doang, tapi dia juga bisa bertahan hidup di ruang hampa. Nggak perlu oksigen, nggak ada masalah. Ya ini sih alien kelas berat beneran. Mau dilempar ke antariksa sekalipun, buat dia kayak ya udah slow aja gitu. Vesitopus, makhluk dengan tentakel sakti yang bikin ciut musuh. Pernah nggak sih kalian ngebayangin ada makhluk laut dengan tentakel yang nggak cuman panjang tapi juga punya kekuatan super? Tentakel Vesitopus nggak cuman panjang tapi juga kuat banget, sampai bisa meremukan cangkang keras Cerebrocustesa. Cangkang yang biasanya jadi tameng itu hancur kayak kerupuk remuk gara-gara diremes tentakel si Vesitopus bang. Makhluk ini bisa bikin keder lawan dan bisa dibilang musuh yang nyusahin banget. Kulit si Vesitopus juga nggak kaleng-kaleng, kenyal tapi tan banting. Bahkan ketika Cerebrocustesa nyoba nyetrum dia dengan kekuatan listriknya, si Vesitopus masih bisa santai-santai aja. Serangan listrik yang biasanya bikin musuh mampus di tempat, malahan kayak nggak ada apa-apanya. Slamworm, predator berbahaya dari planet Poiana Lunkas. Slamworm, iya namanya aja udah kayak langsung mendeskripsikan seberapa ganas makhluk ini. Nyemprot asam auto ngerusak logam. Cacing ini punya jurus utama yang bikin para penghuni planet Poiana Lunkas nggak berkutik. Dengan kemampuan ngeludahin bola asam, Slamworm bisa ngelebur logam keras dari baju besi Talpaiden bang. Logamnya bisa leleh, apalagi kalau nyasar ke kulit manusia we. Bola asam ini kayak senjata otomatis lah, sekali ngeludah langsung leleh. Tujuannya jelas, ngelemesin mangsa biar gampang dimakan. Gigi tajam mereka siap merobek apapun yang udah kena asam ini. Ngawur banget. Sama kayak Talpaiden yang jadi santapan utamanya, Slamworm juga punya skill ngegali level dewa. Mereka bisa tuh bikin terowongan dari segala permukaan, mau batu, tanah keras, bahkan besi, gas terus. Nggak ada yang bisa menghalangi mereka ngebor jalan sepat kilat. Yang bikin tambah serem, Slamworm bisa nongol di mana aja, kapan aja. Ini udah kayak jumpscare alami nih. Lagi jalan santuy gitu kan, tiba-tiba tanah bergetar. Slamworm muncul dari bawah. Bayangin, gak ada 1, 2, 3 monster segede itu tiba-tiba muncul dari tanah. Kalau ada yang mikir baju besi Talpaiden bisa bikin mereka aman, ya pikir lagi. Paruh Slamworm ini tajam dan cerdas banget. Slamworm bisa nemuin titik lemah di persendian baju besi dan langsung ngajar bagian itu sampai kebuka bang. Ditambah lagi kekuatan fisik mereka gila-gilaan. Dengan gigi tajam dan tubuh kokoh, Slamworm bisa nyerang tanpa kena lelah. Mau dilawan pakai kekuatan biasa ya sorry wae, mereka punya daya tahan ekstra yang bikin lawan langsung frustasi. Singkatnya, cacing ini adalah mimpi buruk buat Talpaiden. Makhluk ini punya kombinasi lengkap serangan jarak jauh pakai bola asam, serangan fisik brutal dengan gigi tajam, dan kemampuan gerilya lewat terowongan super cepat. Gak heran kalau mereka jadi predator paling ditakuti di planet Poiana Lunkas. Dari semua alien predator di Matrix ini, jelas banget kalau mereka dirancang buat menghancurkan, bukan menyelamatkan. Kalau Omnitrix adalah simbol pahlawan, Matrix adalah definisi kekuatan liar tanpa kendali. Menurut kalian predator mana nih yang paling serem? Kasih tahu admin yang baik hati dan rajin menabung ini di kolom komentar. Kalau kalian suka pembahasan semacam ini bisa langsung like, subrek buat yang belum. Thank you udah nonton sampai habis dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. See ya.